Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana menggunakan style dalam MS Word. Oke. Style itu apa? Jadi style itu salah satu fasilitas yang disediakan oleh MS Office atau Word dalam hal ini ya, yang dapat digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membuat format dokumen agar lebih mudah dan lebih konsisten ya. Kemudian juga dapat mempermudah pengguna untuk proses editing. Juga bisa digunakan untuk membuat dokumen map ya, atau outline dokumen. Juga apalagi ya, bisa digunakan untuk membuat daftar isi ya secara otomatis. Kira-kira seperti itu ya, manfaat dari menggunakan style. Terus bagaimana cara menggunakannya? Baik, silakan perhatikan di layar. Di sini sudah ada dokumen ya, salah satu contoh dokumen berupa makalah ya atau paper jurnal yang nanti kita akan coba buatkan style ya sesuai format template yang ada atau yang digunakan. Jadi biasanya sebuah jurnal ilmiah itu akan mempunyai template baku sendiri ya, yang masing-masing bisa berbeda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Nah, ini juga bisa digunakan untuk dokumen yang lain, bukan hanya untuk makalah ya, bisa digunakan untuk skripsi ya atau paper-paper yang lain. Nah, coba perhatikan di layar. Di sini sudah terbuka dokumen dari MS Word ya. Nah, menu style itu ada di mana? Ya, menu style itu ada di sini ya, menu home ya. Di sini ada file, kemudian home, insert dan seterusnya. Ini style ada di bagian home ya, kemudian di sebelah sini ini ya, silakan dilihat cursornya, itu ada jendela style ya, dan normal, spacing, heading, dan lebih banyak lagi ya. Kita scroll saja, ada macam-macam ya. Dan jika bagian dari dokumen itu misalnya kita sorot ya, atau kita letakkan cursor di situ, kemudian kita pilih di style, ini bentuknya akan menyesuaikan ya, seperti ini. Bisa dilihat kalau title seperti ini, subtitle seperti ini ya, quote seperti ini dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana menerapkannya style ini ke dalam dokumen? Ya, satu ya, kita bisa memodifikasi apa yang sudah ada di sini ya, kemudian kita sesuaikan dengan format yang kita buat, atau kita juga bisa membuat style baru yang belum ada di sini ya. Kita contohkan misalnya untuk membuat judul ya, judul yang kita mau seperti apa yang kita format ya. Misalnya fontnya pakai Calibri, kemudian ukurannya 12, kemudian misalnya bold ya, dan diletakkan di tengah ya. Kemudian kita cari title di sini yang mana? Oh, ini ada title. Title ada di sini. Kemudian kita klik kanan saja, lalu
update title to match selection, diklik ya. Nah, format style yang disediakan oleh Microsoft Word yang sudah ada tadi itu formatnya sudah berubah menjadi seperti yang kita buat tadi ya. Title seperti ini. Jadi kalau di bagian di sini kemudian di klik title juga nanti akan menyesuaikan ya posisinya. Oke, itu untuk pembuatan format judul. Kemudian di bawahnya itu ada Ahmad Saifuddin, di sini berarti ini adalah nama penulis. Ya, kita format. Ini misalnya fontnya ukurannya 11 misalnya ya. Kemudian diletakkan di tengah juga ya. Lalu ini bold apa enggak ya, bold misalnya tebal. Nah, sudah, kemudian kita cari di sini apakah ada yang sesuai ya. Kalau tidak ada kita bikin ya, kita pilih create style, lalu akan tampil seperti ini ya. Kemudian kita namanya kita ubah dulu menjadi author misalnya ya. Kemudian modify ya, author ini style based on, kalau normal biasanya ini kan tidak di tengah ya, jadi kita cari yang di tengah. Ini misalnya subtitle ya, subjudul. Kemudian nah ini posisi ada di tengah ya. Kemudian untuk paragrafnya satu saja ya. Oke, kita pilih oke. Nanti kalau ada penyesuaian lagi bisa disesuaikan di sini. Ahmad Saifuddin sudah di tengah, di sini sudah muncul style author ya. Jadi kalau diklik author akan seperti ini. Dan misalnya abstrak ini seandainya dipilih author juga posisinya akan berubah seperti ini. Oke. Ya, berikutnya ini ada email ya, email kalau mau diletakkan di tengah sama prosesnya seperti tadi ya, center. Kemudian ini tidak perlu bold ya. Apakah ini sudah cukup seperti ini? Kalau sudah, kita masukkan ke style. Di sini apakah ada email? Oh, ternyata tidak ada, berarti kita buat lagi ya. Kita bikin langkah yang sama seperti yang kedua tadi, lalu modify style base nya sama sudah dia, dimasukkan ke subtitle juga bisa. Lalu ya mungkin kalau mau ditambahkan format yang lain juga bisa, tetapi kalau sudah cukup tidak perlu ditambah lagi misalnya. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau ini terlalu besar mungkin bisa diubah ukurannya jadi 11 saja, lalu kita update ya. Jadi ini misalnya mau dijadikan format yang sama seperti email ya, tinggal diklik saja. Nah, ini akan berubah seperti ini. Oke. Ya. Baik, lalu untuk abstrak tadi ini bisa disamakan ya, karena posisinya sama dengan author, ini
juga bisa menggunakan style author, atau kalau memang nanti mau diubah sendiri, dibuat sendiri, ya tinggal create saja, sama seperti tadi ya, create, kemudian abstract title misalnya. Ya, modify-nya oke, selesai, itu aja cukup ya. Jadi ini bisa seperti ini. Oke, lalu bagaimana dengan isi abstrak? Ya, isi abstrak itu kita blok saja, ini biasanya sama untuk keywordnya ya. Mau kita bikin format seperti apa, misalnya ini agak ditengahkan ya, seperti ini ya. Kemudian ini juga dibuat menjorok ya, seperti ini. Kemudian kita buat rata kanan kiri ya. Kemudian misalnya spasinya kita buat 1 ya. Oke, seperti ini. Apakah sudah cukup? Kalau misalnya cukup, kita masuk ke style. Di sini apakah ada abstrak? Oh, tidak ada, berarti create lagi, lalu kita buat abstrak. Oke, kita modify-nya seperti ini ya. Oke, aktifkan dulu. Oke, kemudian kita pastikan dulu update ya, seperti ini. Oke, kita cek di sini apakah bisa sama ya. Ternyata sudah berhasil ya. Nah, itu kira-kira pembuatan style untuk abstraknya. Oke, kemudian untuk paragraf, isi paragraf ya, kita mau buat seperti apa? Ini mungkin kita tulis dulu pendahuluan ya. Untuk subjudulnya kita buat misalnya bold ya, ukurannya 12, posisinya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah cukup seperti ini, kita masukkan ke style. Nah, subjudul itu di dalam style itu masuk ke heading ya. Heading 1 misalnya ini ya. Heading 1 kita update. Oke ya, sudah jadi seperti ini heading 1. Kemudian mungkin kalau ada posisi yang sama, nanti tinggal kita sorot dan kita masukkan itu sebagai heading 1 ya. Jadi ini biasanya itu ada pendahuluan, setelah itu ada metode misalnya, atau simpulan. Nah, ini simpulan, kita klik di sini heading 1 yang akan berubah seperti itu ya. Kemudian kalau ada lagi, enggak ya. Oke, kalau nggak ada ya
atau ini dijadikan heading semua juga bisa ya. Misalnya ini teori tindak tutur jadi heading 1, kemudian tuturan enggak ya, ini jadi bagian dari heading 1, lalu tindak tutur lokusi misalnya ini mau dijadikan heading 1, ini nanti heading 2 aja ya. Ini sekedar contoh dulu aja ya. Dan ini lokusi langsung misalnya heading 1 ya, dan seterusnya. Kondisi fasilitas heading 1 ya, heading 1 itu subjudul ya. Oke. Baik, kemudian untuk isi paragrafnya ya, kita blok dulu semua. Kemudian misalnya ini menggunakan ukuran 12 kali 12, kemudian rata kanan kiri ya. Untuk spasinya misalnya 1 juga ya. Kemudian apalagi ya, paragrafnya kita sesuaikan misalnya 5 ya, kemudian ini afternya 6. Oke. Oh, ini dibuat ini aja ya. Oke ya, seperti ini. Kalau sudah cukup kita masukkan ke normal aja ya, normal. Atau kalau kita mau bikin baru juga bisa, misalnya paragraf gitu ya. Nah, kita buat di sini paragraf, lalu oke saja. Oke, jadi sudah muncul di sini paragraf ya, dan semua nanti bisa menyesuaikan ya. Ini misalnya seperti ini ya, kita klik saja paragraf, nanti akan sama ya, akan sama. Ini juga ya, misalnya paragraf dan seterusnya. Oke. Nah, kan lebih mudah kan, jadi untuk kalau statusnya sama ya, misalnya ini isi paragraf ya, tinggal diletakkan saja kursornya di bagian ini, kemudian pilih paragraf seperti itu. Oke, sekarang berikutnya ini misalnya tuturan konstatif dan performatif ini mau dijadikan sub judul ya, atau dalam hal ini berarti stylenya heading 2 ya. Misalnya ini mau dijadikan ukuran 12, kemudian ini bold atau enggak ya, misalnya tidak bold tapi italic ya, kita buat miring dan kita pilih di sini heading 2. Mana heading 2? Ini heading 2 ya, kita klik kanan terus update ya, seperti ini. Sudah jadi ya. Misalnya ini dijadikan apa tadi, heading 2 ya, heading 2 kan seperti ini ya, berubah jadi cetak miring. Oke ya. Untuk bagian lain yang sama bisa nanti kita tinggal klik itu menjadi heading 2 ya, kalau ada. Kalau tidak ada ya berarti sudah. Oh ya, misalnya ini tindak lokusi dijadikan heading 2, heading 2. Oke. Atau mungkin ada lagi di bawah ya, kita cari
Tidak ada ya, tidak kelihatan. Oke. Baik. Nah, itu ya sekilas tentang bagaimana menggunakan style ya. Yang lain-lain bisa menyesuaikan ya. Jadi misalnya apa di sini ada apalagi ya, quote misalnya. Quote itu kutipan ya, kita cari di sini apakah ada kutipan ya. Oke, ya ini misalnya ini kutipan. Ya, ini kutipan, kemudian mau dijadikan kalau sesuai di sini. Nah, seperti ini ya. Ya, kalau ini misalnya belum sesuai seperti yang kita inginkan, bisa di format ya penyesuaiannya, misalnya kita jadikan rata kanan kiri, kemudian spasinya jadikan 1, lalu ini otomatis biar hitam gitu ya. Nah, sudah selesai seperti ini, kita klik kanan untuk diupdate ya penyesuaiannya sudah jadi. Nah, jadi kalau misalnya ini juga mau dijadikan quote ya nanti akan berubah seperti ini ya. Lalu misalnya apalagi di sini ada judul buku ya. Oke, judul buku ini adalah judul buku How to Do Things with Words ya. Kita cari di sini apakah ada judul buku. Tidak ada ya. Oh, ini ada book title ya, book title seperti ini ya. Apakah ini sudah sesuai? Kalau misalnya belum, kalau sesuai bahasa Indonesia yang benar itu kan judul buku seharusnya tidak perlu bold ya, kemudian dicetak miring. Lalu misalnya sentence ya seperti ini sudah kita update. Oke, jadi nanti kalau menemukan judul buku lagi tinggal di blok saja bagian yang diinginkan, kemudian klik book title. Nah, itu ya kira-kira penggunaannya. Kemudian ya sedikit tambahan, itu daftar pustaka harusnya ada ya, daftar pustaka. Oke, kita jadikan heading 1 ya, heading 1. Oke. Ya, format untuk penulisan daftar pustaka ini juga bisa kita atur ya sesuai template yang kita inginkan ya, tinggal nanti kita format saja dulu ya sesuai yang kita inginkan, lalu kita update di stylenya ya gitu. Kemudian yang lain-lain mungkin bisa dipraktekkan sendiri ya. Lalu terkait dengan kelebihan tadi, manfaat menggunakan style, yang salah satunya tadi bisa mempermudah editing ya, tadi kita sudah mempraktekannya. Jadi kita klik saja atau kita sorot bagian yang diinginkan, kemudian kita ubah sesuai format style yang di sini ya. Lalu untuk pembuatan dokumen map ya, ini kalau sudah menggunakan style ya, kita bisa lihat di view, kemudian ada navigation pane atau panel navigasi, ini kita klik ya. Nah, di sini akan muncul outline-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini akan mempermudah dalam proses editing ya. Atau mencari bagian-bagian yang ada di dokumen. Kita klik di sini ya, kita klik di sini, kita klik di sini ya, langsung go to apa yang kita inginkan, halaman
halaman yang kita inginkan. Oke, itu outline-nya. Kemudian untuk yang lain-lain, misalnya ke pembuatan daftar isi ya, daftar isi itu ada di reference ya. Ini juga nanti bisa lebih mudah ya, karena misalnya ini heading 1, ini akan sudah masuk di level 1 misalnya ya. Jadi misalnya ini table of content ya, misalnya mau menggunakan bentuk ini ya, ini sudah masuk ya, seperti ini. Otomatis heading 1 itu di sini, heading 2 di sini ya, dan seterusnya. Oke, cukup mudah kan ya penggunaan style di dalam MS Word ini ya. Kemudian apalagi ya, satu lagi. Nah, kalau kita sudah mempunyai dokumen yang lain yang mau kita masukkan ke dalam dokumen ini, itu ya, misalnya di sini ada dokumen yang lain ya. Nah, ini kita blok saja ya. Kemudian kita copy ya, copy atau Ctrl C gitu ya. Lalu kita kembali ke dokumen yang tadi. Misalnya kita mau masukkan di sini agar style yang sudah kita buat tadi itu tidak tercampur dengan style dari bagian yang tadi mau kita kopikan ke sini, itu gunakanlah paste yang ini ya, yang keep text only. Jadi dengan menggunakan ini, maka yang dikopikan ke sini hanya teksnya saja. Jadi format dari file asalnya itu tidak ikut ke sini ya. Nanti kalau ikut akan bercampur ya, stylenya jadi tambah banyak dan mungkin akan membingungkan kita. Jadi klik saja ini keep text only, dan akan menyesuaikan dengan hasilnya, akan menyesuaikan dengan style yang ada di dokumen ini. Itu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa ataupun dosen atau peneliti ataupun yang lain ya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Kita akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.